Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami. Baik, yang pertama pendahuluan. A. Pengantar. Tujuan dan ruang lingkup observasi. A. Tujuan observasi. B. Ruang lingkup observasi. Yang kedua, relevansi pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran olahraga. Yang ketiga, topik-topik yang akan diamati. A. Bagaimana guru olahraga memperkenalkan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah kepada siswa? Jawab, dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat silsilahnya, yaitu Tuhan, manusia, satu, solidaritas, nasionalisme, rakyat dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. B. Apa yang diajarkan tentang kegunaan dan relevansi Pancasila dalam konteks olahraga dan kehidupan sehari-hari siswa? Jawab, banyak hal positif bisa diambil dari olahraga, mulai dari disiplin, sportivitas hingga perwujudan nilai persatuan dan kesatuan, tidak memandang suku, ras, dan agama. C. Bagaimana guru menjelaskan teori asal mula Pancasila kepada siswa dalam konteks mata pelajaran olahraga? Jawab, membekali dan menetapkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang hubungan baik antara siswa. D. Bagaimana materi sejarah dan perjuangan bangsa yang melahirkan Pancasila disampaikan agar mudah dimengerti oleh siswa? Jawab, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. E. Apa yang diajarkan tentang dasar dan pandangan hidup bangsa dalam konteks Pancasila pada mata pelajaran olahraga? Jawab, Pancasila sebagai pandangan hidup yang artinya bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi setiap perilaku siswa. Perilaku setiap siswa harus dijiwa oleh nilai-nilai Pancasila sehingga siswa mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri yang tidak membedakan dengan siswa-siswa lain. F. Bagaimana guru membantu siswa memahami nilai-nilai yang mendasari budaya dan identitas bangsa dalam konteks olahraga? Jawab, kejujuran, kerjasama, komunikasi, peduli pada aturan, mengatasi masalah, pemahaman, berinteraksi dengan orang lain, pemimpin, nilai usaha, menghargai. G. Bagaimana Pancasila dijelaskan sebagai inti pembukaan UUD 1945 kepada siswa dalam konteks mata pelajaran olahraga? Jawab, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. H. Apa yang diajarkan tentang konstitusi Indonesia pada pentingnya Pancasila dalam hukum dasar negara dalam konteks olahraga? Jawab, sebagai dasar mengatur tata tertib dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan pembelajaran harus dapat diintegralisasi dalam bentuk peraturan, yaitu pandangan hidup kesadaran dan cita-cita. I. Bagaimana guru menjelaskan eksistensi Pancasila dalam konteks perubahan sosial dan politik di Indonesia dalam konteks olahraga? Jawab, gotong royong, toleransi suku, ras, dan agama, musyawarah, pelestarian budaya lokal, menciptakan lingkungan rukun, adil, dan harmonis, menghargai perbedaan hak asasi manusia. J. Bagaimana siswa diajak untuk memahami peran Pancasila dalam reformasi dan perkembangan olahraga di Indonesia? Jawab, sebagai acuan dan penada yang berperan sebagai penghalang dan pengingat serta pelindung yang
yang dikembangkan oleh seluruh ilmu pengetahuan maupun teknologi. Bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah atau konflik dalam kehidupan sehari-hari siswa, terutama dalam konteks olahraga? Jawab, bertujuan agar terciptanya kerukunan di dalam ruang lingkup sekolah, tumbuh rasa kedisiplinan pada semua siswa, sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan teman yang lain. Apakah ada contoh konkret dalam dunia olahraga yang digunakan untuk mengilustrasikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik? Jawab, tidak malas beribadah, menghargai, gotong royong, menjaga kerukunan, toleransi, hak asasi manusia. Oke, baik, kita masuk di pembahasan berikutnya. D. Konteks pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran olahraga. Yang pertama, sejarah dan evolusi pendidikan Pancasila dalam mata pelajaran olahraga. Nilai-nilai yang tergandung dalam olahraga adalah kejujuran, kerjasama, komunikasi, peduli terhadap peraturan, mengatasi masalah, pemahaman, berinteraksi dengan orang lain, pemimpin, nilai usaha, bagaimana untuk menang, bagaimana untuk kekalahan, bagaimana mengatur kompetisi, fair play, berbagi, dan menghargai diri. Kemudian yang kedua, peran Pancasila dalam membentuk karakter warga negara melalui pendidikan olahraga. Melalui pembelajaran nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengembangkan karakter yang baik, seperti sikap empati, integritas, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan salah satunya melalui olahraga. Dengan olahraga kita bisa kembangkan karakter bangsa, sportivitas sekaligus merekatkan persatuan bangsa. Kemudian selanjutnya akan kita masuk di yang kedua, yaitu justifikasi Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. A. Pengenalan pengetahuan ilmiah. 1. Konsep pengetahuan ilmiah dan karakteristik. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya merupakan objek kajian ilmiah yang bersifat koheren, runtut, tanpa adanya suatu pertentangan di dalam sila-sila, kontradiksi interminis, sehingga sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang sistematik. Karakteristik Pancasila yaitu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan bulat, integral sebagai suatu totalitas. Dengan kata lain, Pancasila dalam sistematiknya bersifat integral, saling menjiwai dan dijiwai satu sama lain. Yang kedua, alasan mengapa Pancasila dapat dianggap sebagai pengetahuan ilmiah dalam konteks olahraga, karena memenuhi syarat-syarat ilmiah, yakni berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Terima kasih. Oke, kita masuk di berikut. Perbandingan Pancasila dengan ilmu olahraga. 1. Perbandingan Pancasila dengan ilmu olahraga. Pancasila memiliki nilai-nilai merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, berbangsa, nilai-nilai yang persatuan, kerakyatan, dan pendidikan, keadilan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga.
komunikasi, peduli terhadap peraturan berbangsa masyarakat, pemahaman, berinteraksi dengan orang lain, memiliki nilai-nilai usaha bagaimana untuk memang menang, bagaimana untuk kekalahan, bagaimana dengan kompetisi fight flight. Dua, kriteria yang harus dipenuhi oleh Pancasila sebagai pengetahuan ilmu dalam konteks olahraga, menyampaikan sikap sportif, jujur, disiplin, berbangsa jawab, bertanggung jawab, bangsa, kerjasama, percaya diri dan komunikatif melalui aktivitas jasmani. Ya baik, yang ketiga, teori asal mula Pancasila. A. Sejarah asal mula Pancasila. 1. Asal mula pembentukan Pancasila dan peran dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI tersebut, Soekarno menyampaikan pidatonya pertama kali menemukan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Momen inilah yang kemudian hingga kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Diperingati pada Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Pancasila merupakan filsafat dasar negara Indonesia yang menjadi pendahuluan dalam menyusun undang-undang, kebajikan, dan aturan-aturan. Memperingati ia menyediakan rangkaian kerja untuk membangun masyarakat yang adil, beradab dengan demokratis. 2. Peran tokoh-tokoh pendiri dalam pembangunan Pancasila. Kelahiran Pancasila sebagai dasar negara terjadi mulai proses panjang permulatan pemikiran Soekarno tetapi selain Soekarno ada dua tokoh nasional yang lain yang turut adil dalam perumusan Pancasila. Mereka adalah Muhammad Yakin dan Dr. Supomo. Gagasan tentang dasar negara Republik Indonesia pertama kali dibahas dan dirangkaikan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Berikut B. Nilai-nilai dan prinsip Pancasila. Rincian nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan relevasinya dengan mata pelajaran olahraga. Nilai-nilai Pancasila yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan prinsip-prinsip Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebinekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Masuk pada pembahasan yang keempat, dasar dan pandangan hidup bangsa. A. Dasar negara Pancasila. 1. Pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan kaitannya dengan pelajaran olahraga. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi Indonesia, salah satunya sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dapat mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia
Pancasila juga menjadi sumber dari segala susun hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Signifikasi kehadiran Pancasila dalam pendidikan membentukkan karakter bangsa melalui pendidikan olahraga. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat membentuk karakter warga negara, perannya menjadi seorang yang religius, berakhlak mulia, mampu bertoleransi, dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka karakter yang berlandaskan Pancasila dimaksudkan untuk bisa menjadi cara berpikir dan bertindak bagi setiap warga negaranya. Oke, terlanjut ke pembahasan berikutnya. B. Pandangan hidup bangsa. 1. Bagaimana Pancasila mengaruhi pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam konteks olahraga? Salah satu pandangan Pancasila tentang kehidupan manusia dalam masyarakat adalah harus berada dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Pancasila mengajarkan masyarakat dalam tidak hanya peduli terhadap urusan diri sendiri, melainkan juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Senantiasa mempercayai dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa untuk bersikap toleran pada orang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Senantiasa untuk berbuat baik seperti amanah, jujur, dan rajin belajar. Bentuknya akan masuk di ini akan masuk di pokok pembahasan berikutnya. F. Pancasila adalah ini pembukaan UUD 1945. Konteks pembukaan UUD 1945. 1. Bagaimana Pancasila menjadi inti pembukaan UUD 1945 yang berpotensi dengan mata pelajaran olahraga? Dapat disimpulkan dari kepentingan antara Pancasila pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam negara serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Signifikasi kehadiran Pancasila dalam pembukaan UUD dan kaitan dengan prinsip-prinsip negara dalam pendidikan olahraga. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam negara serta sebagai norma positif 5 nilai universal dari setiap tidaknya terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebinekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Baik, kita masuk pembahasan tentang yaitu eksistensi Pancasila dan reformasi. A. Peran Pancasila dalam reformasi. 1. Peran Pancasila sebagai reformasi di Indonesia dan keterkaitannya dengan mata pelajaran olahraga. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam sejarah politik dan sosial negara ini. Baru ini otoriter sakit dan Indonesia berusaha membangun masyarakat
Pancasila menjadi panduan moral dan dalam pembentukan negara Indonesia. Mendapatkan kembali peran sentral dalam membimbing perubahan positif negara ini. Dua, kontribusi Pancasila dalam mencapai perubahan sosial dan politik dalam konteks beragama. Prinsip Pancasila berpedoman bagi perilaku interaksi sosial antar warga negara yang mendorong kemudian dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang politik ini menjadi penting diimplementasikan seperti saling menghormati, menghargai pilihan supaya aktif dan ikut serta dalam proses kemudian memiliki baik dasar maupun dan tidak menyebabkan isu dalam politik dengan beritahu atau tidak benar. Oke, baik. Lepas yang ke-7. B. Konsistensi Pancasila dalam perubahan sosial dan politik. 3. Sejauh mana Pancasila tetap relevan dan konsisten dalam menghadapi perubahan sosial dan politik dan masih relevankan Pancasila beragama seperti ini. Tentu Pancasila masih relevan karena Pancasila bukan hanya sekadar ideologi tetap. Pancasila juga merupakan kesepakatan yang dibuat dengan melihat undang-undang masyarakat Indonesia terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat. Direktur Jenderal Dahana Bekal mengungkapkan bahasan Pancasila dikatakan sakti dan terus relevan dengan masyarakat Indonesia saat ini. Dia mengungkapkan Pancasila tetap eksis karena menjadi media dan bersatu bangsa yang tinggal yang memajukan Indonesia. Selanjutnya, jadikan Pancasila sebagai posisi kebersamaan bangsa. A. Peran jadikan Pancasila dalam menyelesaikan kebersamaan bangsa. 1. Bagaimana jadikan Pancasila dapat digunakan sebagai solusi untuk kebersamaan bangsa, termasuk yang berkaitan dengan olahraga. Intinya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyelenggaraan kekuasaan dapat diminimalkan strategi dalam menerapkan Pancasila untuk mengatasi problem bangsa adalah dengan memahami Pancasila secara benar. Pemahaman secara benar adalah memahami Pancasila berdasarkan sila demi Pancasila secara detail dan menyeluruh dalam kesempatan. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan tindakannya nyata dalam pendidikan olahraga. Menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Mengakui kebersamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik, memberi keputusan yang adil dalam urusan kehidupan bersama. Temuan utama dari observasi pada setiap aspek pendidikan Pancasila dalam konteks mata pelajaran olahraga. Jadi temuan yang kami dapatkan yaitu di mana para siswa dapat belajar dan menerima dengan sebaik apa yang diajarkan dan juga para siswa cukup kompak dalam melakukan pembelajaran. B. Rekomendasi. Satu rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan dalam mengintegrasikan pendidikan Pancasila dengan mata pelajaran olahraga. Untuk rekomendasi perbaikan dalam pengembangan
depan pembelajaran pencas lebih dikembangkan lagi dan semoga lebih banyak juga yang serius dalam pembelajaran olahraga. Begitupun dengan pembelajaran lainnya. Dua, saran itu mengumpulkan pemahaman kami penghormatan terhadap Pancasila dalam pendidikan olahraga. Saran mereka mendukung agar tidak lupa Islam berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran dan selalu mendorongkan guru dan membantah karena guru itu sudah seperti orang tua kita sendiri ketika jadi sekolah. Apabila menuntut kesimpulan yang kami dapatkan dari observasi ini yaitu betapa pentingnya Pancasila dalam sebuah pembelajaran baik di pembelajaran olahraga maupun pembelajaran lain, karena Pancasila merupakan dasar pembentukan karakter seorang siswa yang dimana mahasiswa akan belajar bagaimana berpikir kritis mulai dari sekarang supaya tidak ini kemudian hari. Oke, terima kasih penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung observasi ini. Baik, sekian hasil presentasi observasi kami. Terima kasih untuk Bapak dosen. Sekiranya tanpa Bapak dosen, mungkin kami tidak bisa melakukan observasi dengan baik. Dan juga kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Salam olahraga.